Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tadi di akhir segmen pertama kita akan belajar dengan seorang ibu yang diuji oleh Allah ya. Ditinggal oleh suami pada saat kehamilan anak keempat ya. Dan sekarang berjuang membesarkan keempat orang anaknya sebagai single parent. Ya yang sudah hadir bersama-sama saya sekarang yaitu Ibu Ilah. Assalamualaikum Bu Ilah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu waktu sedikit kita mundur ke belakang boleh ya Bu ya. Waktu Ibu berangkat ke rumah sakit ditemani suami gitu ya. Kan suami meninggal dunia. Pada saat ibu sedang dirawat, suami juga ikut dirawat akhirnya. Nah, dan meninggal dunia. Nah ini ada firasat gak Bu sebelumnya apa gitu? Terkadang ada, cuman suka dibilangin sama suami, ayah ada apa ya kayak kita mau berpisah tapi apa. Kadang dipecandain, oh mungkin ayah mau nikah lagi sambil senyum. Ya Allah. Tapi saya bilang, masa gitu tuh. Terus suami jawab, iya nanti ayah nikah sama bidadari katanya gitu. Allahu Akbar. Enggak akan katanya. Karena memilih berpisah dengan kematian, bukan untuk berpisah dengan perceraian. Cuman hati saya bilang ini apa, bakal ada yang berpisah apa. Suami ngomong begitu ya? Ini pas dia hamil anak keempat ini? Iya, di waktu Masya hamil. Allah. Bu, kalau kita ingat lagi ya Bu, Ibu ingat lagi gitu. Waktu suami meninggal ya kan, perasaannya pasti kan udah pasti berat ya Bu ya. Dan begitu tiba-tiba semua kehidupan berubah. Bagaimana Ibu menghadapi hal itu pertama kalinya Bu? Untuk pertama kali mungkin tidak akan bisa menerima. Iya. Ada penolakan, ada marah, putus asa. Putus asa. Ya. Putus asa. Tidak menerima takdir. Karena terlalu mendadak, meninggal mendadak. Dan saya sedang di tahap bahagia. Ya. Langsung hancur satu hari itu. Tapi setelah lama-lama saya pelajari, ya kematian memang tidak bisa ditebak. Saya yang sakit, suami saya yang sehat, suami saya yang meninggal. Dan suami saya masih muda juga. Berapa umurnya tuh? 38. 38 tahun. Iya. Yang kelihatannya akan meninggal itu saya, yang meninggal suami saya. Nah suami Ibu, 3 bulan pertama itu kan nggak mudah ya Bu ya. Mungkin 1 tahun pertama atau 2 tahun, ada orang yang berlarut-larut Bu sampai 10 tahun itu nggak bisa lupa sama suaminya bahkan berlarut dalam kesedihan. Nah Ibu sendiri menghadapi ini semua. Ini kan begitu mendadak ya Ibu bilang. Yeah. Ada perasaan putus asa, kayak maaf ya reaksi putus asa itu kan macam-macam ya. Ibu ada perasaan pengen bunuh diri atau mungkin melakukan hal-hal yang aneh gitu? Ada ketika setelah melahirkan. Karena jarak dari meninggal ke melahirkan itu kan hanya sebentar. Alhamdulillah 17 hari Allah takdirkan. Karena menjadi prosesnya tidak jadi operasi karena saya harus pulang memakamkan suami. Jadi selama kontraksi saya di rumah, ketika saya kembali akan operasi itu ditolak oleh dokter karena saya sedang terguncang. Jadi normal, proses normal melahirkan, nah dari situ mulai ada, karena 17 hari itu masih banyak keluarga, jadi ada kekuatan, saya doanya cuma ingin selamat melahirkan dan dibangkitkan lagi suami saya. Doanya hanya itu, saat itu belum bisa kirim doa untuk suami. Saya minta bangkit ya Allah, saya mau lahiran, tolong bangkitkan lagi, tapi tidak gitu. Sampai saya melahirkan, saya betul-betul sendiri. Didampingi keluarga dari suami, alhamdulillah anaknya selamat, diadanin. Dari situ saya mulai, ya Allah anak saya 4 itu sih. Mulai gelap gitu, masa depan saya bagaimana, anak saya bagaimana, dari situ kehidupan baru saya dimulai. Kehidupan sebelum suami meninggal secara keuangan pasti ya alhamdulillah nggak ada masalah ya, bukan ada tulang punggung keluarga. Begitu suami nggak ada,
itu kan nggak ada yang cari nafkah, Iya. ya kan suami sebagai tulang punggung keluarga ya Bu. Berapa lama bertahan dengan artinya dengan tabungan, dengan aset, sampai akhirnya ya maaf ya, pernah nggak Ibu mengalami, aduh aku udah benar-benar nggak ada uang lagi nih, ya, anak harus sekolah dan segala macam. Karena pernikahan 14 tahun, pernah di bawah, ketika meninggal itu alhamdulillah sedang bahagia. Jadi ya saya sendiri pribadi pernah belajar susah juga, jadi ketika diuji alhamdulillah ada sedikit kekuatan untuk saya. Tapi saya kalau ngelihat anak jadi lebih sedih gitu. Kok jadi ikut merasakan perubahan yang sangat drastis. Tapi alhamdulillah semua teratasi untuk awal-awal. Ada peninggalan, ada apa, saya hidup dari situ. Saya memperbaiki mental iman saya, kalau untuk ekonomi saya aman. Tapi setelah semuanya habis, Jangka berapa lama tuh habisnya itu Bu? nggak habis semua, maksudnya Iya, pegangan maksudnya saya pada posisi yang sulit gitu kan. 3 bulan kah, 4 bulan kah? hampir 4 bulanan. Oke. Tabungan habis, saya ya jual mobil untuk pekerjaan yang lain gitu ada. Dari situ saya mulai ya Allah, saya terpuruk Ya. dan saya harus bangkit tapi nggak bisa. Karena saya punya bayi. Betul. Akhirnya ya ada pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Nah, Waktu menarik nih pertolongan itu. waktu melahirkan anak yang keempat ya. Kalau saya Iya. nggak salah dengar Ibu ngalamin baby blue syndrome. Baby blues sih. Iya, bener ngalamin kayak gitu Bu. Iya. Ya, gimana Ibu? Mungkin Ustazah Inaya bisa, Ustazah bisa nanya Ustazah. Iya, memang sebagai seorang wanita itu yang punya lebih ke perasaan ketika melihat anak-anak kita itu mungkin lebih cenderung lebih kasihan ya bagaimana ke depan masa depannya, bagaimana ketika mereka melihat teman-temannya yang lain, ketika yang lain punya bapak, ketika anaknya ibu ini melihat 4 anak yang masih kecil-kecil udah nggak punya bapak, ini mungkin seorang wanita akan lebih cenderung berpikir ke arah situ. Apakah ada terpikirkan bahwa nanti tak cariin bapak lain seperti itu? Masya Allah, takdir saya dipisahkan oleh kematian, Bu Ustazah. Berbeda mungkin pemikirannya. Kalau waktu suami masih ada, mungkin kepikirnya kalau udah nggak ada gampang mencari lagi. Tapi kalau ditinggal meninggal itu keburukan suami hilang. Beda banget ya. Terbawa mungkin ke dalam tanah, Kubur ya, terkubur. burukannya itu terkubur. Iya, Tapi kebaikannya Masya Allah muncul semua. Masya Allah. Apa aja kira-kira yang menjadi ingatan Ibu dari kebaikan yang paling sangat dikenang tuh kira-kira apa? Kesabarannya, Hmm. jadi guru untuk saya dan anak-anak, kasih sayangnya. Masya Allah. Jadi cukup sabar selama menjalani rumah tangga 14 tahun ini ya. Sabar Pak Ustadz karena kebetulan saya punya penyakit, saya yang sering dirawat beliau, Oh, jadi sangat sabar. Tapi Allah takdirkan saya yang berumur panjang, saya ada umur, ya beliau yang duluan gitu. Ibu jadi seorang istri ditinggal suami, artinya meninggal dunia gitu ya dalam waktu, ya artinya tidak, ya namanya kematian pasti kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Tapi menerima itu semua pastinya nggak mudah, ya kan? Berapa lama Ibu akhirnya benar-benar bisa bisa move on dan juga mungkin ada peristiwa apa yang membuat Ibu akhirnya oke, saya harus kuat. Kalau saya dengar tadi kan Ibu, saya ngalamin baby blue syndrome. Uang udah artinya aset dijual ya, terus apa dijual untuk anak-anak sekolah. Ibu sendirian, anaknya tanggung jawab buat orang. Pernah berada di titik terendah? Titik terendah saya ketika ya selalu pada saat anak sakit, pada saat ekonomi sudah di ujung. Tapi Masya Allah, Allah selalu hadir, selalu menolong dengan tepat waktu.
Apa yang contohnya Bu? Ada nggak sebuah peristiwa apa yang membuat Ibu inilah jawaban Allah? Ketika itu di 4 bulan pertama saya mengurung diri dengan menyusui bayi, ada 2, bayi saya ada 2. Jadi di situ saya menutup diri pada saat ya Allah tabungan habis. Ya. Tidak menutup kemungkinan keluarga saya juga membantu, tapi dari situ saya harus bangkit, tapi nggak bisa apa-apa karena ada bayi. Akhirnya saya terus berdoa sama Allah, ya Allah Engkau menakdirkan saya menjadi ibu tunggal dengan 4 orang anak yang masih butuh saya. Tapi saya ditakdirkan juga tidak bekerja walaupun ada usaha sampingan. Tolong saya ya Allah. Mental saya pun kurang sehat. Waktu itu saya curhat di sosmed, di situ keajaiban mulai ada. Hati saya mulai terisi dengan teman-teman satu nasib. Banyak bertemu teman, Ya. banyak curhatan sesama, dan Masya Allah banyak pertolongan juga. Iya. Apa bentuk pertolongannya ketika di sosial media itu selain daripada yang namanya banyak yang teman berbagi apa situasi kondisi yang sama? Hari itu ada satu Sarifah yang nge-DM saya. Cuman bilang, tolong rawat anak-anak sampai yang kecil mulai bisa jalan. Tidak usah bekerja. Tolong rawat mereka biar saya yang menanggung. Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sarifah itu ngomong gitu sama Iya. dan ditanggung buat anaknya. Masya Allah sampai kira-kira anak saya bisa berjalan. Berarti sampai sekarang jangka waktunya sudah berapa lama itu? Kalau hitungan dari beliau DM sampai dengan sekarang. Untuk dari meninggal mungkin 4 bulan meninggal sampai 1 tahun almarhum meninggal, berarti 8 bulan beliau. Sekarang sudah 1 tahun saya berdiri sendiri. 1 tahun. Maksud Ustadz bantuan dari si Syarifah tadi dari Allah Ta'ala yang disebabkan oleh Syarifah tadi berapa lama beliau membantu itu maksudnya? Hitungannya. 1 tahun kurang Pak Ustadz. Subhanallah. Dan itu nggak gampang itu. Allah Akbar, jawaban dari Dari doa Allah ya, Bu, Subhanahu ya. wa Ta'ala. Pada saat kita udah mentok Bu, selama ditinggal suami ya, pasti yang namanya istri mungkin ya pastinya kan kangen sama suaminya, rindu sama suami. Pernah nggak ada hal-hal momen-momen tertentu yang membuat ibu itu rindu sama suami? Banyak Apa Mbak? hal kecil sampai hal besar. Contohnya hal kecil, waktu awal meninggal saya sampai nyuci bajunya. Hanya untuk melihat bajunya menggantung depan rumah saya. Jadi Masih ada harapan begitu ya. hal kecil itu rindu. Kadang beliau taruh anduk basah di kasur. Sekarang udah nggak ada, saya rindu. Masya Allah. Banyak. Hal besar sangat banyak, hal kecil di rumah banyak. Bahkan bisa hal-hal dijelaskan. yang kecil itu jadi besar sekarang ya dampaknya ya. Tadi masalah anduk kan sepele tuh ya. Ya kan kebiasaan-kebiasaan suami itu Bu. Yang ibarat kata apa ya males tibang jemur doang. Tapi taruh di atas tempat tidur. Sekarang malah jadi bahan kerinduan ya Bu ya. Saya beberapa minggu saya cuci bajunya, padahal bersih. Saya gantung, saya setrika. Padahal nggak ada yang pakai. Saya taruh lagi, saya cuci lagi, langsung saya istighfar. Ya Allah, karena memang waktu diberikan ke orang lain saya sisakan. Dari situ ya sakit rasanya. Cuman waktu itu pulang dari pemakaman ada satu baju yang menggantung bekas beliau Jumatan. Satu setel dengan sarung. Saya ambil, saya gantung. Selama 40 hari saya habis sholat selalu salam sama baju itu. Karena parfum dan keringatnya masih ada. Tapi setelah itu diambil oleh bapak mertua, katanya tidak boleh. Jadi hal kecil pun menjadi besar bagi saya saat ini. Tapi alhamdulillah sekarang lebih kuat. Semangat, semangat. Harus kuat. Ibu. Ya Bu, sebagai wanita harus optimis, harus kuat bahwa di mana ada musibah di situ ada anugerah.
Nah, Jadi mungkin ada musibah, suaminya ibu meninggal, tapi ingat ada anugerah yang besar yaitu anak-anak kita, ya kan? Anak-anak kita yang menjadi pengganti suami, yang insya Allah nanti akan memuliakan ibu, menjadi jalan ibu ke surganya Allah. Amin. Ya robbal Alamin. Mas, terima kasih banyak Ibu Ustazah, Kiai, ibu-ibu semua. Saya yakin kita semua ini dapat ujian macam-macam ya. Mungkin di antara ibu di sini ada yang sudah ditinggal suaminya, ada yang suaminya sudah meninggal, ada. Kadangkala pada saat sudah mengalami kita baru merasakan gitu ya. Begitu juga dengan suami ya, mungkin bapak-bapak yang menyaksikan, yang mungkin kalau ketemu di rumah sama istrinya maaf gitu ya. Kalau ketemu suka kesel, tapi begitu udah nggak ada, kerasa banget sedihnya. Sendiri yang keinget semua kebaikannya. Dan ibu, apalagi seorang ibu yang masih muda, punya anak 4 dengan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Ini tidak mudah, tapi belajar dari Ibu Ilas tadi, bahwa ternyata ada malaikat-malaikat yang Allah kirimkan. Naam, Masya artinya hal itu merupakan sebuah kepastian dari Allah, Bang David. Masya Allah. Kalau Allah sedang membuktikan sehebat apapun ujian yang aku berikan kepada engkau, kalau engkau masih berpegang teguh kepadaku, maka janjiku itu akan terbukti. Inilah yang disampaikan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah bilang, kesusahan akan diiringi dengan kemudahan. Kesusahan akan diiringi dengan kemudahan. Asal jangan putus asa aja. Dan subhanallah, apa yang dilakukan oleh narasumber kita, ibu kita, beliau terus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terang benderang janji Allah Subhanahu wa taala terbukti. Kenal kagak apa kagak Bang David? Betul. Dari mana juntrungannya sih Syarifah tadi? Iya, Iya kan, deket kagak apa kagak? Iya, Nge-DM beliau, rawat anak-anak yang anteng-anteng aja, kalau orang Betawi bilang, nggak usah banyak pikiran, lempengan duit ntar gue yang bantuin, begitu bahasanya. Lah sekarang coba, lah kalau kerja kan bingung beliau itu. Iya betul. Inilah posisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik dan Allah nggak bakalan pernah ingkar daripada janjinya. Betul, dan sebagai sesama wanita mungkin kita butuh untuk saling support ya. Betul. Karena ketika kita sedang mengalami kesedihan dan itu sendirian dalam arti tidak ada teman, itu konsekuensi dan potensi yang akan timbul itu lebih Besar keburukannya. jadi ada pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul. Betul. Ada niat-niat yang kurang baik yang mungkin mempengaruhi kita. Jadi sesama wanita kita memang harus saling support, Betul. saling membantu dan ditunjukkan oleh Syarifah tadi yang subhanallah tanpa mengurangi keesaan Allah dan kuasanya Allah. Betul. Ternyata ada benang merah sesama wanita yang saling support meskipun Benar. itu tidak kenal sebelumnya. Boro-boro Mungkin kenal. seperti itu. Tidak, sekarang jadi saudara. Nah, Sekarang jadi tidak saudara. kenal jadi saudara ini berkah yang luar biasa dan anugerah yang luar biasa dari sebuah musibah yang Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Ilas, cerita Ibu Ilas begitu menginspirasi kita semua bahwa mungkin ibu atau bapak atau teman-temanku sedang menghadapi ujian, tapi yakinlah kalau kita kembali lagi kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kaji lebih dalam lagi, kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.